Puji Tuhan, pagi ini saya akan berbagi sharing sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul firman Allah memberi kejutan. Mari kita baca saja langsung ayatnya dalam Lukas pasal 1 ayat 28 sampai dengan ayat 31. Mari kita akan membaca ayat ini berganti-gantian. Saya membaca ayat 28, saudara 29, 31-nya sama-sama ya. Saya baca Lukas 1 ayat yang ke-28, firman Allah berkata begini. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Teruskan 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayat 30 saudara ya, kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ayat 31 sama-sama kita baca 2 dan 3. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sekali lagi saya mau ingatkan, sekali lagi tema firman Allah, kalau ada suka catat-catat. Kita bicara tentang pekerjaan kuasa firman. Firman yang hidup, firman yang berkuasa itu kalau dia bekerja, pekerjaan kuasa firman yang hidup dan berkuasa itu seringkali begini, kasih kejutan-kejutan yang indah dalam hidup kita. Kuasa firman ketika bekerja dalam hidup kita itu seringkali memberikan kejutan yang besar, kejutan yang luar biasa. Yang 1 Korintus pasal 2 nanti kita baca, yang tidak pernah kita lihat, bahkan mujizat, kejutan yang luar biasa belum pernah kita dengar, bahkan tidak pernah timbul di hati kita. Itu yang Tuhan kerjakan lewat kuasa firman-Nya. Sampai kita terpesona gitu ya. Sampai kita terkaget-kaget dibikinnya. Tahukah saudara, itu terjadi kejutan yang luar biasa, mujizat yang besar. Percaya masih ada mujizat dalam hidup kita. Itu semua dikerjakan oleh kuasa firman yang hidup itu. Mari kita mulai di ayat 28. Ayat 28 ini kan kemarin kita belajar di sini kan. Saya mesti ulang sedikit untuk kita masuk di ayat 29 tentang pekerjaan firman yang memberikan kejutan yang indah itu. Mesti di ayat sini dulu karena Maria terkejut mendengar perkataan di ayat 28. Saya baca di ayat 28 dikatakan begini. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, itulah malaikat Gabriel, keterangan di ayat sebelumnya. Ia berkata, malaikat itu berkata, "Salam ya, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Kemarin saya terangkan sama saudara dalam terjemahan King James Version, kata malaikat yang berkata salam. Jadi begitu malaikat masuk rumah Maria, malaikat mengucapkan salam, dan kata salam ini ternyata tidak dipakai kata shalom dalam bahasa Ibrani atau Irene dalam bahasa Yunani, enggak. Kata salam ternyata dalam teks bahasa Inggris, kata salam dipakai kata hail, saudara ya. Nah kata hail sesungguhnya terbatas untuk saya menerangkan. Mungkin sulit diterjemahkan kira-kira begitu. Tapi kemarin saya coba terangkan sama saudara, kurang lebih kira-kira kata hail yang diucapkan salam dari malaikat kepada Maria adalah, engkau ini adalah orang yang mendapat kehormatan Maria. Hail itu artinya adalah begini, engkau ini adalah orang yang beruntung di antara segala manusia di jagat raya. Itu kata salam yang diucapkan oleh malaikat, hail. Kamu ini orang yang mendapat kehormatan gitu loh. Kamu ini orang yang beruntung. Setelah berkata salam atau hail, ada kalimat berikutnya, engkau yang dikaruniai. Engkau yang mendapat, bahasa Inggris katakan highly favor. Ya, engkau yang mendapat kasih karunia, engkau adalah seorang yang versi bahasa Inggris katakan mendapat highly favor. Apa itu highly favor? Kemarin saya sempat terangkan sama saudara untuk nyambung ayat 29, mesti ngerti ini dulu. Ini membuat Maria terkejut karena malaikat berkata, kamu ini orang yang mendapat kehormatan dan kamu mendapat
highly favor. Kamu dapat favor dari Tuhan. Arti favor adalah Maria adalah orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Kamu ini orang yang berkenan loh di hadapan Tuhan. Maria, kamu ini orang yang mendapat perlakuan khusus. Ya, orang yang mendapat favor dari Tuhan adalah orang yang mendapat perlakuan khusus dari Tuhan. Yang ketiga, orang yang mendapat favor dari Tuhan seperti Maria adalah orang yang sangat disukai Tuhan. Tuhan bukan cuma suka. Ada istilah favor. Dari kata favor muncul kata favorit. Tuhan itu sangat memfavoritkan, suka banget sama Maria. Dan kemarin kita sudah belajar apa sebabnya Allah Tuhan sorga suka kepada Maria. Maria itu nggak punya jiwa pemberontakan. Makanya ada banyak orang menyebut Bunda Maria. Walaupun arti nama Maria yang pahit. Arti nama Maria dalam bahasa Ibrani adalah pemberontak. Tetapi orangnya sesungguhnya sifat Maria. Dia nggak punya jiwa pemberontak. Tuhan ngomong firman sama Maria. Kamu akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki. Nggak banyak perbantahan. Maria berkata begini, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah kepadaku menurut perkataanmu itu. Malaikat meninggalkan dia. Kenapa malaikat meninggalkan Maria? Puas dengan jawaban Maria. Orang yang bernama Maria ini tidak berbantah-bantah. Hatinya lembut. Hatinya taat. Hatinya gampang nurut sama firman. Saya mau tanya, saudara, di bulan Natal, di bulan Desember ini, bahkan sampai tahun depan 2022. Kalau memang benar saudara ingin menerima yang namanya favor. Saudara berjalan melangkah dalam favornya Tuhan. Belajar dari Maria. Jangan berbantah sama firman. Jangan menolak firman. Menurut sama firman itu indah. Setiap orang Kristen, setiap anak Tuhan, kalau dia nurut, taat, setia sama firman, hidupnya akan berjalan mendapatkan favornya Tuhan. Saudara akan mendapat perkenanan Tuhan, saudara akan mendapatkan perlakuan khusus dari Tuhan. Seperti Maria, ini dapat perlakuan khusus, dapat mujizat yang besar. Dia mengandung oleh Roh Kudus. Dia dipercayakan melahirkan juru selamat dunia. Dan kemarin saya katakan Natal itu mujizat terbesar. Dan dipercayakan melahirkan mujizat terbesar itu adalah seorang perawan yang bernama Maria. Kurang lebih di sini Anda sudah menangkap, saudara ya. Jadi malaikat begitu masuk rumah berkata, engkau dapat kehormatan. Engkau dapat favor dari Tuhan. Engkau dapat perlakuan khusus. Engkau sangat disukai Tuhan. Nah lihat. Reaksi Maria ketika mendengar perkataan firman Tuhan yang dilepaskan, diucapkan oleh malaikat Gabriel. Yang bagi dia asing, siapa ini? Dia gak kenal gitu. Tapi itu malaikat, lihat di ayat yang ke-29. Nah kita belajar di sini tentang firman memberi kejutan. Coba sama-sama kita membaca di ayat 29 saudara ya. 1, 2, dan 3. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Maria terkejut. Jadi di ayat 28 ketika malaikat itu masuk ke dalam rumahnya Maria, kasih salam dan berkata, engkau dapat highly favor, engkau dikaruniai Tuhan. Apa yang terjadi? Maria terkejut mendengar perkataan itu. Maria terkejut mendengar firman Tuhan yang diucapkan oleh malaikat Gabriel. Terkejut. Coba bilang sama-sama saya, terkejut. Ada pribadi yang asing, malaikat datang ke rumahnya, terkejut ya. Apalagi bahwa firman ini membuat dia terkejut. Dan ternyata kata terkejut di sini dalam teks bahasa Yunani, bahasa Greka, itu disalinnya dengan kata diataraso. Ya, diataraso itu artinya terkejut seluruhnya. Kalau cuman taraso saja, dianya dihilangkan tinggal taraso. Itu terkejutnya cuman sebagian. Tapi Maria bukan terkejut sebagian ketika dengar salam. Ketika Maria dengar dari firman Allah, dia mendapat highly favor dari Tuhan.
mendapat perlakuan khusus dari Tuhan. Dengar firman Tuhan itu, Maria dikatakan dia taraso, terkejut seluruhnya kehidupannya. Maksudnya dia taraso itu adalah yang terkejut dari rohnya yang paling dalam, sampai jiwanya terkejut, sampai tubuh daging jasmaninya pun terkejut, seluruhnya terkejut. Yang saya ingin sampaikan pesan lewat firman Allah ini, pekerjaan firman itu hebat. Itu pekerjaan firman itu dahsyat ketika datang melawat kita. Itu membuat terkejut sampai dalam. Dan begini saudara ya, Maria itu terkejut, mungkin saya terangkan sedikit dulu di sini. Lalu coba munculkan ayatnya, saya baca dari awal. Ketika dia terkejut berkata begini, sebelum saya terangkan kejutan apa dari firman. Perhatikan dulu ayat ini. Maria terkejut mendengar perkataan itu, perhatikan kalimat ini, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Apakah arti hail itu? Kita udah belajar itu kan? Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, bertanya-tanya di hati. Apa ya arti salam itu ya? Apa ya artinya aku mendapat perlakuan khusus? Apa ya maksud Tuhan? Dia gak ngerti maksudnya. Aku mendapat kehormatan. Aku orang yang diperkenan Tuhan. Aku orang yang beruntung. Apa ya maksudnya? Ya, saudara perhatikan dalam ayat ini. Dari sini kita mengerti. Ya, Maria itu seorang yang suka simpan firman di hati. Saudara ya. Maria pribadi yang suka simpan firman di hati. Maria menyimpan firman Tuhan dalam hatinya. Saya pengen Anda baca satu ayat dalam Lukas pasal yang kedua, saudara ya. Ayat 49 sampai 51. Tadi saya sudah sempat suruh catat ya. Ada multimedia. Sambungan tadi Lukas pasal 2. Ayat 49 sampai 51. 49 ya. Ini 39. Atau saya baca ini dia saudara ya. Saya baca, perhatikan. Bahwa Maria adalah seorang yang suka simpan firman di hati. Terkejut, dia gak ngerti. Tapi simpan firman di hati. Buktinya bertanya-tanya firman di hatinya. Lihat ayat ini saya baca 49 ya. Sampai 51. Jawabnya kepada mereka. Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Ini ada ceritanya sebetulnya. Ketika Yesus berumur 12 tahun merayakan Paskah dengan Maria dan Yusuf bapak ibunya. Saking banyaknya orang atau saking gembiranya hati Yusuf sama Maria merayakan Paskah itu. Setelah selesai merayakan Paskah di Bait Allah, mereka pulang dari Yerusalem pulang ke Nazaret. Mereka pikir Yesus ikut sama mereka. Akhirnya di tengah jalan mereka sadar Yesus gak bersama mereka. Mereka muter-muter nyari selama 3 hari. Muter gak ketemu. Tanya familinya, tanya saudaranya, tanya setiap orang dijumpai, ketemu Yesus gak? Ngerti Yesus gak? Tahu dia gak? Gak ada jawaban, gak ada yang tahu. Bingung mereka. Ya, akhirnya mereka balik ke Yerusalem, kembali ke Bait Allah. Mereka dapat jawabannya. Yang mereka kebingungan, gak ada jalan keluar, bingung gak dapat jawabannya di Bait Allah. Mereka menemukan Yesus di Bait Allah. Ini sederhana sebetulnya. Kalau ada di antara saudara yang punya persoalan, Anda galau, ada kebingungan, gak ada jawaban. Sederhana, cari jawabannya datang sama Tuhan di Bait Allah. Cari Tuhan, datang menghadap Tuhan. Tuhan pasti kasih jawaban saudara. Sebab Maria sama Yusuf yang muter-muter kebingungan. Cari jawaban Yesus di mana? Dapat jawabannya di Bait Allah. Yesus di situ. Nah, Yesus berkata begini, kenapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Yesus ngomong tentang Bapaknya di sorga. Saya percaya si Yusuf pasti bingung. Loh, aku kan bapaknya. Selama ini kan aku bapaknya mengasuh dia. Kok dia bicara bapak yang lain? Si Yusuf pasti kebingungan. Maria juga bingung. Dibuktikan di ayat 50. Coba Anda lihat ayat 50 dibilang apa. Tetapi mereka, Yusuf dan Maria, tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Kebingungan Bapak Yusuf sama Maria. Yusuf berkata, aku ini kan bapaknya, kok dia ngomong bapak yang lain. Maria juga bingung. Tapi inilah bedanya Maria. Atau inilah
kelebihannya, istimewanya seorang Maria, seorang perawan yang dipilih melahirkan juru selamat dunia. Seorang wanita yang mendapat favor dari Tuhan. Kelebihannya di mana? Anda lihat ayat 51. Mari kita sama-sama baca ayat ini. 2, 3. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka keras, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Yang dia nggak ngerti tadi loh, aku harus ada di rumah Bapakku. Perkataan Yesus itu dia nggak ngerti. Tapi meskipun Maria tidak mengerti, dia simpan perkataan Yesus di dalam hatinya. Ini pelajaran penting buat kita di masa raya Natal ini, saudara ya. Pelajaran penting yang bagaimana? Pelajaran penting begini, saudara. Kalau Anda satu kali datang ke gereja atau mendengar khotbah lewat channel YouTube seperti ini, firman yang diperdengarkan, firman yang diberitakan, saudara gak ngerti. Mungkin ada terkejut dengan firmannya, aneh ini firman. Mungkin khotbahnya tentang bahasa roh kali ya, Anda terkejut. Atau khotbahnya tentang perpuluhan, Anda terkejut. Anda gak ngerti apa maksudnya itu pendeta khotbah. Pesan saya begini, ketika Anda terkejut dengar firman, Anda gak ngerti berita firman maksudnya apa. Atau tempo-tempo Anda sedang baca firman, renungkan firman, Anda gak tahu maksud firman Allah itu, gak ngerti artinya. Gini loh saudara ya, jangan buang itu firman. Tetap simpan firman di hati seperti Maria. Ya, tetap simpan firman di hati. Kalau bahasa saya begini, nanti pada waktunya yang saudara gak ngerti, nanti ngerti. Bahkan ada hal yang luar biasa yang terjadi kalau Anda punya sikap hati seperti Maria. Suka menyimpan firman di hati, gak suka buang firman. Jangan biarkan firman Allah tercecer terbuang. Firman Allah itu sederhana, tapi kuasanya gak pernah sederhana. Meskipun khotbah yang Anda dengar sederhana kali, tapi kuasa firman ya bekerja, gak pernah sederhana. Sebab ketika firman dilepaskan, kuasa Tuhan yang besar di situ dinyatakan. Mari kita lihat kembali pada ayat tadi, saudara ya, Lukas 1 di ayat 29 tentang kata diataraso tadi, saudara ya. Saudara perhatikan baik-baik, saya baca ulang ya. Di ayat Lukas 1:29 ya, tentang kata diataraso. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apa arti salam itu? Tolong multimedia ikuti saya. Saudara lihat kata diataraso, itu terkejut. Saya ingin ulang bagian ini ya. Maria terkejut itu bukan cuma rohnya yang kaget, syok dengar firman itu. Dapat salam, engkau dapat favor, engkau dapat perlakuan khusus, malaikat yang datang beritakan firman. Itu bukan hanya membuat dia syok, kaget, terkejut, bukan yang di dalam saja rohnya. Sampai jiwanya, dalam jiwa itu ada pikiran. Sampai pikiran Maria pun realitanya terkejut. Sampai tubuhnya pun terkejut. Semua, seluruhnya terkejut. Saudara lihat, inilah yang terjadi ketika seorang percaya seperti Maria dan kita suka simpan firman di hati. Dengar baik, apa hasil kalau kita jadi orang yang suka simpan firman di hati? Firman itu suka memberikan kejutan. Makanya saya kasih poin tulisan berikutnya sama saudara. Firman Tuhan memang selalu bekerjanya begini, memberikan kejutan-kejutan yang indah dalam hidup orang percaya, termasuk Maria. Dan kejutan itu dari Tuhan dikerjakannya dalam hidup kita. Saya coba terjemahkan sama saudara. Apa sih maksudnya firman yang kita simpan dalam hati, yang kita imani, yang kita percayai. Kita nggak buang itu firman, kita nggak biarkan firman tercecer, tapi kita simpan firman sebagai sesuatu yang berharga. Ya, bahkan kita imani firman, kita lakukan tuh firman. Itu ada hasil yang luar biasa. Firman dia bekerja memberikan kejutan yang luar biasa. Bahasa kejutan itu coba lihat 1 Korintus 2 ayat 9. Sama-sama kita membaca ayat ini saudara ya. 2, 3. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata
dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. untuk mereka yang mengasihi Dia. Saudara, bahasa-bahasa kalimat firman Allah yang dikatakan Rasul Paulus ini bicara kejutan yang indah dari Tuhan. Orang dunia ini itu cari kejar kejutan-kejutan seperti ini kalau Anda tahu. Orang dunia di luar sana mungkin mencarinya, merencanakan habis-habisan dalam hidupnya untuk dapat kejutan yang kayak begini. Mereka rencanakan habis-habisan, tapi belum tentu dapat, bahkan mungkin gak dapat. Sebab kejutan yang indah, kejutan yang besar ini datangnya berasal dari Tuhan. Kejutan yang indah bagaimana? Maksud firman itu kejutan indah kayak begini. Apa yang gak pernah dilihat oleh mata, kita gak pernah lihat seumur hidup kita. Belum pernah ngalami gitu loh. Kita belum pernah lihat seumur hidup yang kita jalani mujizat yang Tuhan buat. Tuhan buat sama kita lihat gitu ya. Pada akhirnya yang belum pernah kita lihat terjadi. Bengong kita. Yang belum pernah kita dengar, orang belum pernah ngalami. Kita belum pernah dengar cerita orang ngalami mujizat itu. Tapi kita ngalami. Yang belum pernah kita dengar, ternyata kita ngalami. Bahkan sesuatu yang terjadi begini, gak pernah timbul di dalam hati manusia, dalam hati kita. Gak pernah muncul di hati, mujizat begitu. Tuhan sediakan, kerjakan. Tapi intinya begini, Tuhan sediakan semua kejutan mujizat yang luar biasa itu, kejutan yang indah, kejutan yang besar, kejutan yang spektakuler. Ternyata Tuhan berikan, Tuhan sediakan hanya untuk mereka yang mengasihi Dia. Orang yang mengasihi Dia itu seperti Maria. Suka simpan firman. Coba lihat satu ayat lagi supaya Anda ngerti. Orang mengasihi Tuhan itu mengasihi firman masalahnya. Ya, makanya mesti simpan firman. Kalau Anda mengasihi Tuhan, berarti suka simpan firman. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat 23. Mari bersama kembali kita membaca ayat ini 1, 2, dan 3. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Mu. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Orang yang mengasihi Tuhan berarti mengasihi firman. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Orang cinta Tuhan, taat sama firman, mengasihi firman, simpan firman di hati. Orang kalau suka simpan firman di hati, Alkitab katakan begini, Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami. Ada kata kami, huruf besar. Siapa kami di sini? Tritunggal Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, ya Roh Kudus dikatakan datang kepadanya, diam bersama-sama dengan dia. Kalau Anda suka simpan firman di hati, maka Bapa, Putra, Roh Kudus tinggal bersama-sama dalam hidup kita. Makanya gak heran orang yang suka simpan firman di hati, cinta firman, mengasihi firman, kesukaannya firman, gak biarkan firman tercecer, ada persoalan cari firman karena cinta firman. Orang seperti ini dia akan mengalami seperti Maria, mengalami pekerjaan firman. Apa pekerjaan firman? Memberikan kejutan yang luar biasa. Yang gak pernah kita lihat, yang gak pernah kita dengar, bahkan gak pernah timbul di hati kita. Hei, Tuhan kerjakan dalam hidup kita sampai kita terkejut. Sekarang aku ngalami. Ya, yang gak pernah aku lihat sekarang aku ngalami. Yang belum pernah aku alami sekarang terjadi. Dan itu hanya disediakan bagi orang yang mengasihi dia, kata firman. Orang mengasihi Tuhan, mengasihi firman. Saya mau kasih contoh biar Anda ngerti. Ini hanya terjadi buat orang yang cinta firman. Gak cinta firman gak bisa. Anda suka lupakan firman, Anda suka buang firman, gak bisa. Anda lihat contoh di ayat ini. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 1 sampai 7. Mungkin bisa dimunculkan ayatnya gak multimedia. Kalau gak tersedia gak apa-apa, saya cerita saja. Ya, tadi saya gak sempat nulis, ini ada saudara ya. Salah seorang dari istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru.
hambamu suamiku, jadi seorang nabi suaminya sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang lihat, penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jadi seorang janda punya suami nabi, nabinya mati meninggalkan hutang. Zaman dulu si penagih hutang bisa minta sama anaknya, kalau kamu gak bisa bayar, suruh anakmu sini jadi budakku untuk bayar hutangmu. Dia gak rela anaknya jadi budak. Ya, meskipun dia punya hutang yang besar. Jadi kalau pagi ini, maafkan saya berkata begini, kalau ada di antara saudara sedang mendengar firman pagi ini, firman sedang dilepaskan pagi ini, saya percaya engkau datang dengar firman bukan kebetulan. Kalau engkau sedang punya hutang yang besar dan kamu gak mampu bayar hutangmu, engkau kepepet begitu. Penagih hutang datang nagih terus, uang gak ada. Uang mungkin sudah jadi barang, uang sudah jadi dagangan, uangnya belum cair gitu ya. Penagih hutang sudah datang, ada dipepet, ada dimaki-maki, ayo bayar hutangmu. Kalau itu realita yang terjadi sama saudara, ditagih hutang, bayar hutang gak ada uang. Saudara mesti belajar tiru dari perempuan istri Nabi ini, janda ini. Apa yang dilakukan supaya dia bisa bayar hutangnya? Lihat ayat yang kedua. Dia datang kepada siapa? Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Jadi dia datang kepada hamba Tuhan. Dari mulut hamba Tuhan pasti keluar firman kan. Si hamba Tuhan berkata begini, apa yang dapat ku perbuat bagimu? Beritahukan kepadaku apa yang kau punya di rumah. Dikatakan begini, berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Saudara perhatikan, gak punya apa-apa. Ya, makanya gak bisa bayar. Saya pernah ajarkan ini, minyak di sini, ini kemudian bicara berkat. Minyak di sini kemudian bicara uang. Ini lewat minyak yang dijual lewat mujizat, dia bisa bayar hutangnya, bahkan masih ada lebihnya menghidupi dia dan kedua anaknya lewat minyak. Saudara ya, saudara lihat di ayat yang ketiga, ini saya maksudkan. Lalu berkatalah Elisa, ini firman Tuhan loh, yang keluar dari mulut Elisa, tapi firman berasal dari Allah, ada tuntunan firman. Perhatikan, pergilah, ini firman kan, tuntunan, ada petunjuk. Ada direction dari firman. Jadi kalau saudara punya masalah, saya ulang, belajarlah dari perempuan ini. Kalau Anda sedang punya hutang, bayar gak bisa, belajar dari perempuan ini. Masalah apapun belajar dari perempuan ini. Dengarkan firman, yang Anda tunggu petunjuk firman. Ini ada petunjuk firman dari hamba Tuhan. Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar. Daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Karena kalau Tuhan bikin mujizat bukan sedikit, Tuhan kalau bikin mujizat besar. Tuhan kalau bikin mujizat itu unlimited, tanpa batas. Karena memang dengar baik saudara ya. Tuhan itu kalau kasih mujizat sama kita, mujizatnya itu sebetulnya gak pernah berhenti ya. Ya unlimited edition, bukan limited edition, terbatas enggak. Anda lihat dalam ayat ini ya, jangan terlalu sedikit, bahkan lihat kita ketemu di ayat yang keempat. Lihat sama-sama kita baca, 2, 3. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana, mana yang penuh, angkatlah. Ayat yang kelima terus, ayat 5. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Saya baca ayat yang ke-6, perhatikan baik-baik. Ya, ketika bejana-bejana itu sudah penuh semua, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Ada enggak satu lagi bejana? Tetapi jawab anaknya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara dengar baik, yang membuat mujizat berhenti mengalir, karena minyak ini bicara mujizat. Minyak bicara kuasa Tuhan.
Minyak bicara berkatnya Tuhan yang turun sama kita. Yang membuat minyak berhenti, berkat berhenti, mujizat berhenti. Itu bukan dari minyaknya, bukan dari kuasanya, bukan dari berkat yang sumbernya dari Tuhan. Maksudnya Tuhan, dia kasih berkat, minyak, mujizat terus mengalir. Gak berhenti. Yang membuat berhenti adalah bejananya tidak ada lagi. Masalahnya itu. Dengar baik. Makanya kita mesti nurut sama firman. Intinya begini loh saudara ya. Ini mujizat terjadi karena dia dengar petunjuk firman. Yang Anda tunggu tuntunan firman. Firman berkata apa? Lakukan. Makanya jangan buang firman. Sering kita dengar orang ngomong begini. Saya ini sedang menanti pertolongan Tuhan Pak Pendeta. Kelihatannya benar tapi menurut saya salah ya. Salah dalam arti gini, arti rohani. Orang ngomong begitu gak ada salahnya sih. Tetapi makna imannya, makna rohaninya gak dapat. Saya sedang menanti pertolongan Tuhan. Yang kalau Anda punya masalah, sebetulnya bukan sekedar pertolongan Tuhan yang Anda nanti. Kalau Anda dalam kesulitan mau bayar hutang gak bisa. Anda punya masalah yang berat, Anda tertindih bebanmu. Sebetulnya yang harus Anda nantikan bukan pertolongannya. Apa yang Anda nantikan? Firman Tuhan yang datang sama saudara. Yang Anda nantikan adalah tuntunan firman. Datangnya firman. Ini kalau gak ada tuntunan firman, gak ada mujizat. Sama dengan cerita ini. Mungkin baca di rumah ayatnya. Cerita tentang Nabi Musa dan Israel terpojok di Laut Teberau. Musa kalau Anda baca di ayat 15, ya, itu Musa berseru-seru kepada Tuhan di ayat 15 dalam Keluaran pasal 14 ayat 15, ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku?" Kayaknya bukan cuma Musa berseru-seru, Israel juga. Kira-kira apa seruannya ya? Ya. Teriakan-teriakan. Tuhan seperti berkata begini, "Hei Musa, hei Israel, stop. Kok teriakan-teriakanmu kayak begitu? Seruan-seruanmu kayak begitu, stop." Ya. Mungkin seruannya, "Tuhan tolong kami. Tuhan, Fir'aun sudah dekat. Bahaya kami bisa mati Tuhan." Kira-kira teriakan begitu kan? Udah waktunya bayar utang Tuhan, berkatnya belum ada Tuhan. Kok saya belum dapat kerjaan sih Tuhan? Itu kan teriakan kan? Tuhan katakan, kenapa kamu berseru kayak begitu? Ada muncul firman Tuhan, katakan kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Lihat ayat yang ke-16, lihat ayat 16. Dan engkau angkatlah tongkatmu, ini firman Tuhan loh. Ya. Dan angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Ada direction dari firman. Firman datang kepada Musa. Apakah setelah firman datang, tuntunan firman datang, sudah terjadi mujizat? Belum. Kapan mujizat terjadi? Di ayat 21. Ayat 21, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Mujizat terjadi. Kapan? Ketika firman datang dan dilakukan. Saudara percaya begini, kalau ada punya masalah yang kita nantikan bukan sekedar pertolongannya. Bagaimana caranya pertolongan datang? Bagaimana caranya kejutan yang dahsyat, yang besar, laut terbelah jadi dua. Itu kejutan loh, itu belum pernah terjadi loh. Musa belum pernah lihat, hari itu dia lihat. Musa belum pernah dengar, hari itu dia dengar. Gak pernah timbul di hatinya bahwa Tuhan kasih berkat, kasih jalan keluar, terbelah itu laut. Sama dengan janda ini, gak pernah mikir minyak dalam buli-buli sedikit, itu berubah jadi berkat yang banyak. Dan percaya begini ya, Tuhan itu kalau orang cinta firman, simpan firman di hati, taat sama firman, tidak mudah melupakan firman. Ingat kata saya, Tuhan tuh kalau bikin mujizat, itu bukan limited, tapi unlimited. Maksud awal Tuhan kalau memelihara kita kasih mujizat itu terus gak pernah berhenti. Dari minyaknya Tuhan, dari kuasanya Tuhan, itu akan terus gak pernah berhenti. Yang menghentikan bejana hati kita, gak mau simpan firman. Makanya kejutannya berhenti. Cuman kemarin kita alami, kemudian kita gak ngalami. Karena kita gak taat sama firman. Cintailah firman. Ya, maka ada istilah berkat itu dari kata azar atau eser.
Berkat yang tiada henti seperti gulungan ombak. Lihat gulungan ombak di pantai. Itu gak pernah berhenti loh. Datang terus. Kelihatannya jobnya berhenti. Datang lagi. Kelihatannya rezeki ABC datang lagi. Asar. Berkatnya gak mandek. Orang Jawa katakan terus ada. Bagaimana kuncinya? Kejutan indah terus terjadi dalam hidup kita. Seperti Maria. Gak pernah berhenti keajaiban Tuhan. Anda mesti jadi orang yang suka simpan firman. Firman itu kalau kita simpan di hati, kita percayai, kita imani, kita sayangi firman, kita taati firman, kita lakukan firman. Firman yang kita simpan di hati, itu bekerjanya kasih kejutan yang indah dan dahsyat dalam hidup kita. Natal mengingatkan kita untuk menjadi orang yang cinta sama firman, taat sama firman, tunduk sama firman. Seperti Maria, dia cinta kepada firman. Meskipun dia terkejut, dia gak buang, dia simpan di hati. Makanya gak heran orang kayak Maria itu mendapat perlakuan khusus. Sampai-sampai kita kaget, wah Tuhan dahsyat luar biasa. Doa saya, apapun kesulitan masalahmu, Tuhan campur tangan dalam hidup saudara. Masih ada mujizat dalam hidup setiap kita.